di Indonesia ini kan rumah sakit lebih dari 3.000-an ya Mbak ya, lebih dari 3.000-an rumah sakit, dan sekarang mungkin yang bekerja sama dengan BPJS hampir lebih dari 70% rumah sakit. Memang di rumah sakit swasta tidak semuanya bekerja dengan BPJS, jadi ada rumah sakit swasta tertentu yang melayani pasien-pasien non BPJS. Nah, kita harapkan rumah sakit ini memang mampu untuk menarik masyarakat Indonesia yang biasa berobat keluar, sebetulnya mungkin bisa sekedar acuan, misalnya pada saat pandemi di mana mereka kesulitan pergi ke luar negeri, tentunya mereka dipaksa dalam tanda petik gitu ya bisa berobat ke rumah sakit swasta yang ada di Indonesia. Tentunya memang ini tidak cukup, tadi disampaikan oleh Prof. Hasbullah gitu ya, bahwa memang perlu banyak insentif yang dilakukan oleh pemerintah kepada rumah sakit ya. Kita akui sendiri rumah sakit ini dalam membeli alkes aja gitu ya pajaknya cukup mahal ya. Jadi ini untuk pengembangan alat kesehatan sendiri tentunya misalnya perlu insentif. Tadi tenaga para dokter juga ya, dokter-dokter mungkin yang untuk mengambil subspesialistik juga ini ya harusnya mungkin diberi kemudahan untuk mereka bisa melanjutkan pendidikannya sehingga SDM yang ada di rumah sakit itu jauh lebih baik. Kita percaya banyak orang-orang yang di sekitar Malaysia ataupun negara-negara tetangga kita malah sekolah kedokterannya di kita gitu ya. Baik Pak. Nah, hanya saja pas berikutnya ini mereka kembali ke tempatnya, mereka mengembangkan fasilitas di tempat mereka masing-masing. Baik Pak Ihsan, kalau dari pandangan Arsi sendiri seperti apa sih kondisi bisnis rumah sakit saat ini? Apakah masih kesulitan untuk memperbaiki kualitas pengobatan dan teknologi dengan standar tinggi? Karena memang tadi seperti Anda tadi katakan harus menerapkan skema BPJS. Iya, baik. Ini kita akui tadi Prof. Hasbullah sudah menyampaikan ya. Jadi kita dengan melayani pasien BPJS nih Mbak. Jadi hampir lebih dari 6 tahun tarif itu tidak naik ya. Kita akui rumah sakit ini kesulitan sekali untuk mengembangkan alat kesehatannya, untuk mengembangkan teknologinya, untuk meningkatkan mutu layanannya. Ini sangat tidak mampu kalau pembayaran BPJS ini belum naik ya. Sekarang kita tahu inflasi juga terus meningkat, terus juga harga obat-obatan juga meningkat, biaya tenaga kerja kita meningkat. Tentunya kalau ada insentif tadi misalnya pembayaran tarif BPJS ini meningkat, tentunya ini akan menjadi semacam bensin lah untuk rumah sakit itu bisa maju dan bisa lebih berkembang lagi gitu Mbak. Baik Pak Ihsan, tadi Anda juga sempat menyinggung soal sumber daya manusianya begitu ya, jumlah dokter spesialis Indonesia disebut rendah di Asia Tenggara. Ini apakah benar dan apa alasannya sebenarnya? Ya ini seharusnya kemarin juga mungkin ini sudah dibahas oleh Pak Mendikbud dengan Pak Menkes gitu ya, bagaimana kita percepatan untuk para tenaga spesialis ini. Tentunya ini sangat bergantung sekali kepada perguruan tinggi kita dalam menghasilkan dokter-dokter spesialis. Karena saya yakin banyak para dokter yang ingin melanjutkan sekolahnya, tapi karena mungkin tempatnya terbatas, nah ini tentunya ini perlu percepatan dari kementerian itu segera direalisasikan nih di lapangannya harus segera dieksekusi gitu untuk mempercepat penambahan SDM ini. Baik, saya akan ke Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, ini sebenarnya kebutuhannya berapa banyak sih untuk dokter spesialis sendiri supaya memang Indonesia bisa bersaing dengan rumah sakit internasional gitu di luar? Ya, itu sangat tergantung pada jenis spesialisasinya. Untuk spesialisasi yang cukup banyak dibutuhkan, misalnya penyakit dalam, bedah, kebidanan, rasionya kalau yang bagus ya satu spesialis bisa untuk 10.000 orang cukup. Tapi problemnya adalah pendidikan spesialis kita masih berbasis pada fakultas kedokteran yang produksinya lambat, yang banyak birokrasi akademik. Harusnya spesialis itu berbasis hospital. Jadi rumah sakit yang telah memiliki spesialis diberikan kesempatan untuk melatih, mendidik, magang para dokter yang untuk menjadi spesialis. Itu akan mempermudah untuk meningkatkan jumlah spesialis. Nah, ini menjadi masalah besar di Indonesia karena kita terbelenggu kepada pendidikan spesialis di
model pendidikan di Fakultas Kedokteran. Saya kira ini harus ada terobosan, keberanian, tapi diskusi-diskusi tentang hospital based specialization sudah lama di ID kita diskusikan, teman-teman saya di Ikatan Ekonomi Kesehatan juga sudah sering membahas, cuma tidak terwujud juga karena ada belenggu-belenggu tentang hal ini ya yang menyebabkan spesialis tidak banyak. Kemudian kalaupun jumlah spesialis banyak, beberapa spesialis misalnya saja yang gampang sajalah penyakit dalam atau kebidanan itu bertumpuk di kota-kota besar. Kenapa? Karena yang mampu membayar ada di kota-kota besar. Begitu ke daerah mereka tidak tersedia karena jaminan-jaminan kurang, bayaran kecil.